Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga senantiasa sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Siva Intana Martani. Nama saya Lisdiana Dwi Irawati. Nama saya Norma Istiqomah. Di video kali ini kami Akan menyajikan beberapa materi mengenai Teknologi digital, teori fungsional, teori budaya, teori organisasi, teori kognitif, teori use and gratification, teori humanisme, teori psikologi komunikasi, dan yang terakhir teori komunikasi antar budaya. Yuk, simak materi-materinya. teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang dioperasikan dengan sistem komputerisasi. Teknologi ini memanfaatkan sinyal sebagai sarana pendukung sehingga disebut teknologi nirkabel. Konsep dari digital sendiri didasari dengan nilai numeris 0 dan 1. Dengan digital, suatu proses dapat dilakukan dengan bersamaan. Dalam perspektif komunikasi, kehadiran digital menjadikan komunikasi lebih dinamis tanpa terhalang waktu atau ruang, serta sistem penyampaiannya yang lebih efisien. Teknologi digital berkembang dari revolusi industri 1.0. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengelola sumber daya dan memproduksi barang. Pendorong dari kemunculan era digital diantaranya penemuan komputer, penemuan komunikasi digital, lahirnya World Wide Web atau WWW, smart application, perkembangan smartphone, lahirnya sosial media, dan tentunya penemuan-penemuan yang lainnya. Contoh dari teknologi digital yaitu smartphone, DVD player, komputer, MP3, laptop, kamera digital, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari teknologi digital itu sendiri, yang pertama, memudahkan kita untuk mengakses informasi. Yang kedua, memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, terdapat berbagai macam sumber belajar yang dapat kita manfaatkan untuk membantu kita dalam mencari sebuah materi pembelajaran. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi tidak terbatas. Namun, teknologi digital juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama, mahalnya biaya dari perangkat teknologi digital, sehingga masih banyak orang-orang yang belum memilikinya. Yang kedua, bisa terjadi kesalahan dalam digitalisasi yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik. Yang ketiga, dapat terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual. Dan yang keempat, dapat membuat kebiasaan berpikir instan pada manusia. Untuk materi selanjutnya yaitu teori fungsional. Teori fungsional memiliki 3 tokoh. Yang pertama Auguste Comte, yang kedua Emile Durkheim, yang ketiga Herbert Spencer. Nah, teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang. Pengertian dari teori fungsional itu sendiri, teori fungsional itu menurut Emile Durkheim adalah teori komunikasi yang menjelaskan susunan masyarakat sebagai bagian dari tatanan sosial yang mengindikasikan bahwa memiliki hidup harmonis. Ciri dan pokok pikiran dari teori ini adalah individu dipengaruhi oleh struktur sosial atau sistem sosial dan individu bagian dari struktur sosial tersebut. Kata kuncinya dari teori fungsional ini diantaranya mementingkan sinkroni atau stabilitas dalam kurun waktu tertentu daripada diakroni. Nah, diakroni itu perubahan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, ada cenderung memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat yang tidak digunakan, yang tidak diinginkan daripada hasil yang sesuai tujuan. Yang ketiga, memandang realitas sebagai sesuatu yang objektif dan independen. Dan yang terakhir, menganut prinsip the correspondence theory of truth. Asumsi dasar dari teori fungsional menurut George Rizzer pada tahun 1985, nomor 25, teori fungsionalisme struktural adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial juga berlaku fungsional terhadap lainnya. Sebaliknya, kalau misalnya tidak fungsional, maka struktur itu tidak akan ada atau akan hilang dengan sendirinya. Asumsi dasar dari teori ini adalah salah satu paham atau perspektif dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan,
satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya bagian yang lain dan tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya. Di antara kritik dan kelemahan dari teori fungsionalisme adalah pertama, penganut teori ini cenderung memaksakan pada tingkatan di mana masyarakat bersifat harmonis dan stabil sehingga bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, teori ini terlalu kaku dalam melihat perubahan terutama yang berasal dari luar. Dan yang ketiga, dengan terlalu melebih-lebihkan harmonisasi dan meremehkan konflik sosial, fungsional cenderung mengarah kepada bias konservatif. Kemudian ada 3 perspektif permasalahan dalam teori fungsional. Di antaranya yang pertama, dalam perspektif perubahan sosial. Kegiatan pertanian pada zaman dahulu dilakukan dengan cara pembajakan yang hemat biaya, akan tetapi memakan waktu yang sangat lama. Sedangkan pada saat ini sistem pertanian dilakukan dengan modern yang identik dengan hemat waktu, akan tetapi memakan banyak biaya. Yang kedua, dalam perspektif masyarakat, perkembangan jalan tol misalnya yang dibangun di berbagai wilayah. Jalan tol ini sejatinya bagian daripada teori fungsional dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi. Dan yang ketiga, ada dalam perspektif konflik. Dalam kajian yang dilakukan teori fungsional, konflik memberikan dampak positif. Salah satunya kasus misalnya adanya demonstrasi yang dilakukan oleh buruh dalam Hari Buruh Dunia yang terjadi pada tanggal 1 Mei. Teori budaya. Teori budaya dalam komunikasi disebut juga sebagai kajian budaya, yang merupakan salah satu tradisi penelitian yang meneliti konteks budaya sebagai hal yang penting untuk memahami media secara lebih akurat. Nah, teori budaya juga mengenal seperti teori norma budaya. Teori norma budaya menurut Melvin Develour hakikatnya adalah bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dan penekanannya pada tema-tema tertentu menciptakan kesan-pesan pada halayak di mana norma-norma budaya umumnya mengenai topik yang berbobot dibentuk dengan cara tertentu. Asumsi dasar teori ini yaitu media massa melalui informasi yang disampaikan dengan cara-cara tertentu dapat menimbulkan kesan yang oleh halayak disesuaikan dengan norma-norma dan nilai-nilai kebudayaannya. Contoh, acara pertunjukan wayang golek yang ditampilkan di televisi, sehingga telah memberi tempat pada budaya tersebut untuk diapresiasi oleh masyarakat. Namun, teori norma budaya juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan dari teori budaya ini diantaranya mengembangkan pemahaman mereka tentang media sekitar, mempertanyakan akan peran media, dan menghargai kemampuan publik dalam mengkonsumsi konten media. Sedangkan kekurangan dari teori ini yaitu pertama, terbatasnya penjelasan tentang kekuasaan tingkat makroskopik. Yang kedua, terlalu memfokuskan pada perbandingan antara efek pada individu dan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya validasi ilmiah dalam artian lebih mengutamakan pengamatan subjektif. Dan yang keempat, ketika subjektivitas diuji ilmiah seringkali menggunakan metode penelitian kontroversial. Komunikasi organisasi merupakan proses pertukaran informasi berupa pesan, ide, gagasan dari komunikator kepada komunikan yang terjadi di dalam lingkungan yang besar dan luas. Kelebihan dari komunikasi organisasi ada 2. Yang pertama, membangun hubungan yang kuat, di mana hubungan yang kuat ini dapat membangun komunikasi kepada seluruh anggota organisasi agar lebih efektif. Yang kedua, ada mewujudkan kerja tim yang baik. Komunikasi yang baik dapat menghasilkan kerjasama tim yang kuat dan meningkatkan kemampuan semua anggota di setiap tingkat organisasi untuk bekerja sama dengan baik. Selain memiliki kelebihan, komunikasi organisasi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, adanya hambatan semantik. Hambatan ini terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Yang kedua, adanya hambatan ekologis, di mana proses komunikasi bisa terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi itu berlangsung.
Yang terakhir adanya hambatan teknis, di mana hambatan ini terjadi karena media yang digunakan dalam proses berkomunikasi. Teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme itu pertama kali dipelopori oleh Jean Piaget pada tahun 1920. Lalu kemudian dikembangkan oleh Lev Vygotsky pada tahun 1924. Pengertian dari teori kognitivisme. Nah, kognitif atau cognition yang memiliki arti sama dengan knowing, yaitu mengetahui. Dalam arti luas, kognisi ialah perolehan, penataan, penggunaan pengetahuan. Yang dikutip dari Muhyiddin tahun 2005 nomor 65. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan ataupun melibatkan kognisi berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Nah, asumsi dasar dari teori kognitivisme merupakan setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengetahuan dan pengalaman ini tertata dalam struktur kognitif. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik bila materi pembelajaran yang baru diadaptasikan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari aliran kognitivisme, yang pertama, mementingkan apa yang terjadi dalam diri anak. Yang kedua, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang kelima, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Nah, pemerolehan bahasa dari teori kognitivisme menurut Piaget dalam Ansur Pateda pada tahun 1990, salah seorang tokoh golongan ini mengatakan bahwa struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukanlah pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus dilakukan antara tingkat fungsi kognitif si anak dan lingkungan lingualnya. Struktur tersebut telah tersedia secara alamiah. Perubahan ataupun perkembangan bahasa pada anak akan bergantung pada sejauh mana keterlibatan kognitif anak secara aktif dengan lingkungannya. Ada 4 tahap proses belajar menurut teori kognitivisme. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi merupakan sebuah proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu sebuah proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru. Yang ketiga, diskuilibrasi merupakan proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Dan yang terakhir ada ekuilibrasi, yang merupakan sebuah proses penyeimbang mental setelah terjadi proses asimilasi. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan di sini adalah uses and gratification theory. Nah, apa sih uses and gratification theory itu? Oke, kita mengenal sejarahnya terlebih dahulu. Asal mula teori ini adalah pemikiran kontradiksi dari Wilberstrom pada tahun 1930 dengan teori bulat. Nah, teori bulat menyatakan bahwa khalayak media dianggap sebagai khalayak yang pasif, yang mana pengguna media itu gampang dipengaruhi oleh media tersebut. Sedangkan menurut Trump, khalayak media dipandang sebagai khalayak yang paling aktif, di mana mereka menggunakan media dikarenakan sebuah kebutuhan akan informasi ataupun hiburan. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz pada tahun 1974. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media itu memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media itu sebagai pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Ada juga asumsi dasar yang secara umum, asumsi dasar dari teori use and gratification itu adalah berfokus pada khalayak media. Elihu Katz, J.G. Blumer, dan Mikhail Gurevich pada Baran dan Davis 2009 yang menguraikan 5 asumsi-asumsi dasar dari teori ini. Yang pertama, khalayak memiliki peran aktif. Yang kedua, khalayak bebas memilih media. Yang ketiga, media bukan satu-satunya sumber pemuas. Yang keempat, tujuan pemilih media massa disimpulkan dari data yang diberikan anggota khalayak ataupun audiens. Dan yang kelima, pencegahan signifikansi nilai kultural. Nah, ada juga kelebihan dari teori use and gratification menurut Baran dan Dennis tahun 2009 nomor 242. Teori use gratification memiliki beberapa keunggulan berikut diantaranya. Pertama, memfokuskan perhatian
kepercayaan pada individu dalam melihat proses komunikasi massa. Yang kedua, respek pada kemampuan intelektual dari pengguna media. Yang ketiga, menyediakan analisis yang mencerahkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan isi media. Yang keempat, membedakan antara pengguna aktif dengan pengguna pasif. Yang kelima, mempelajari media sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menyediakan wawasan yang berguna dalam proses adopsi terhadap media baru. Nah, kelebihan dalam penelitiannya diantaranya, audiens dipandang bersikap aktif. Dalam proses komunikasi massa, banyak inisiatif pengaitan antara gratifikasi, kebutuhan, dan pilihan media yang terletak pada audiens. Media bersaing dengan sumber-sumber pemenuhan kebutuhan yang lain, pengalihan pelarian dari rutinitas dan masalah, pelampiasan emosi, dan sebagainya. Ada juga kekurangannya yang menurut Stanley dan Davis tahun 2009 nomor 142 menyatakan bahwa kekurangan dari teori use and gratification sebagai berikut. Teori ini bergantung pada analisis fungsional, tidak dapat menggunakan dengan mudah memberi petunjuk ada tidaknya efek. Selanjutnya ada banyak konsep kuncinya dikritik karena tidak dapat diukur, dan yang terakhir terlalu berorientasi pada level mikro. Nah, contoh implikasi dari teori use and gratification adalah saat anak-anak pulang sekolah misalnya sudah menjadi kebiasaannya untuk mengambil makan siang dan duduk di kursi sembari menyetel TV. Nah, tidak ada alasan yang benar-benar nyata mengapa ia menyetel TV dan bukannya membaca majalah ataupun koran, hanya kebiasaan ataupun justru sebaliknya. Bagi orang dewasa, mungkin ia langsung membaca koran dan bukannya menyetel TV saat meminum kopinya di pagi hari. Nah, pada banyak hal kejadian ini merupakan kejadian alamiah sehari-hari dan tidak dilakukan secara sadar. Walaupun begitu, menonton TV dapat juga menjadi pengalaman seni dan menggugah motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Teori humanisme. Teori humanisme dikembangkan oleh MC Neil pada tahun 1977. Teori ini muncul diilhami oleh perkembangan dalam psikologi, yaitu psikologi humanisme. Terdapat dua asumsi dasar dari teori komunikasi humanisme, yaitu manusia selalu mempunyai kebutuhan untuk berkembang dan maju, dan manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum berusaha memenuhi kebutuhan lainnya. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Humanistik kurikulum ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antara seluruh siswa didik. Tentunya, setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari teori humanisme ini yaitu, yang pertama, selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokratis, partisipasif dialogis, dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Kelebihan selanjutnya dari teori komunikasi humanisme adalah dapat membuat suasana jadi semakin menghargai satu sama lain, karena munculnya kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir, seringnya berkomunikasi akan menciptakan suasana yang nyaman. Contohnya saja seperti berdiskusi atau belajar kelompok, akan membuat persahabatan semakin erat, memahami satu sama lain, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan rasa tolong-menolong. Nah, sedangkan kekurangannya dari teori humanisme yaitu pertama, teori humanisme dapat menyebabkan adanya pemikiran yang tidak terpusat pada pokok permasalahan, karena tiap individu diberikan kebebasan untuk dapat menggali potensinya masing-masing untuk menjawab persoalan yang diberikan. Kelemahan lain yaitu semakin besar kebebasan yang diberikan, kerap kali sering disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Kondisi ini terjadi ketika ada individu yang tidak bertanggung jawab di tengah-tengah kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, bagi seseorang yang memiliki kecenderungan pasif dan kurang inisiatif, maka akan sangat mudah tertinggal. Contoh saja dalam pembelajaran. Jika seorang siswa memiliki kecenderungan yang pasif, maka akan tertinggal dalam pelajarannya. Psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan oleh komunikator yang dapat merangsang perubahan perilaku individu lainnya. Dari psikologi komunikasi, yang pertama, dapat mengubah sikap dan perilaku. Terkait dengan persuasi, maka komunikasi pada teori ini dimaksudkan untuk melahirkan
tindakan atau sikap yang dikehendaki. Yang kedua, memahami diri sendiri dan orang lain. Dengan adanya psikologi komunikasi, setiap individu dapat lebih membangun kesadaran dalam memahami dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, ada memapankan hubungan yang bermakna. Komunikasi di sini dimaksudkan untuk menimbulkan kesenangan atau hubungan yang baik. Komunikasi yang demikian menjadikan hubungan kita dengan orang lain hangat, akrab, dan juga lebih menyenangkan. Kekurangan dari komunikasi psikologi atau psikologi komunikasi. Yang pertama, ingatan yang selektif. Ingatan selektif ini terjadi manakala halayak cenderung hanya mengingat hal-hal yang kurang menyenangkan dari sebuah pesan dibandingkan dengan keseluruhan isi pesan. Hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi komunikasi. Yang kedua, adanya kepercayaan akan stereotip. Stereotip di sini diartikan sebagai penilaian terhadap seseorang terhadap suatu kelompok. Misalnya, penilaian terhadap perilaku dari suatu suku atau kebudayaan lainnya. Stereotip ini muncul karena sedikitnya informasi terhadap hal yang bersangkutan. Komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses interaksi pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang yang berbeda kebudayaan. Kekurangan dari komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya memiliki dua kekurangan. Yang pertama, perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini terjadi karena setiap individu tidak mengalami pengalaman hidup yang sama dan kebudayaan yang sama. Karena perbedaan ini, maka setiap individu memiliki persepsi dan konsep yang berbeda dalam melihat sesuatu. Yang kedua, ada perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa membuat komunikasi menjadi tidak efektif atau kurang efektif. Karena penerima pesan bisa saja tidak mengerti akan pesan yang disampaikan oleh pemberi jika memiliki bahasa yang berbeda atau kurangnya kemampuan dalam berbahasa. Pilihan dari komunikasi antar budaya. Yang pertama, hubungan interaksi yang selaras, di mana komunikasi antar budaya dapat menjadi jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda, dengan menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Yang kedua, ada menambah pengetahuan. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu dapat mendapatkan wawasan yang baru mengenai budaya yang ada. Yang ketiga atau yang terakhir, menyatakan identitas dan integrasi sosial, di mana dengan adanya komunikasi antar budaya, individu dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri serta menyatukan beberapa orang dari budaya yang berbeda dalam suatu interaksi. Nah, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.